Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Ayyuhat talabah, ayyuhal hadirun, alhamdulillah kita masih bisa melakukan perkuliahan secara online. Untuk pertemuan ini kita membahas pengantar ilmu fikih. Sebelum kita memasuki kajian tema-tema dalam ilmu fikih, sebaiknya seyogyanya kita mengetahui betul ilmu fikih itu apa, baik secara lughat atau istilah, terus tujuannya apa, sumber ilmunya dari mana, terus objeknya apa, sehingga sebelum kita memasuki tema-tema fikih yang lebih mendalam, kita sudah kenal dengan fan tersebut, yaitu fan ilmu fikih. Oke, yang pertama kita membahas pengantar ilmu fikih. Yang pertama, yang paling dasar itu definisi fikih. Fikih itu definisinya bisa ditinjau dari dua hal. Yang pertama dari sisi etimologi atau lughat, dan yang kedua dari terminologi, istilah. Dari sisi lughat, etimologi secara bahasa, fikih itu artinya pemahaman. Al-fiqhu huwa al-fahmu. Secara mutlak fikih itu secara bahasa pemahaman. Terus secara istilah, secara terminologi, fikih itu ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali, yang digali, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau bahasa Arabnya al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Itu ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amali, praktis kita amalkan setiap hari, al-muktasab yang diambil, diproses, min adillatiha dari dalil-dalil at-tafsiliyah yang perinci. Jadi kalau membahas fikih secara istilah terminologi itu ada 6 poin. Yang pertama al-ahkam, bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa mubah, bisa makruh. Terus yang kedua as-syar'iyyah, yang bersifat syar'i. Yang ketiga al-amaliyah, praktis kita amalkan. Terus yang keempat al-muktasab, hukum itu diambil prosesnya dari dalil-dalil at-tafsiliyah yang terperinci. Jadi kalau membahas fikih dari sisi terminologi istilah, itu ada 6 poin yang perlu kita perhatikan: al-ahkam, asy-syar'iyyah, al-amaliyah, al-muktasab, al-adillah, at-tafsiliyah. Intinya ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amali, yang hukum itu diambil, diproses dari dalil-dalil yang perinci. Jadi definisi fikih seperti itu. Terus lanjut, sumber ilmu fikih dari mana? Sumber ilmu fikih, istimdadnya dari mana dan faedahnya apa? Oke, untuk istimdadnya, sumber pengambilan ilmu fikih adalah yang pertama dari Al-Quranul Karim. Terus yang kedua dari As-Sunnah Asy-Syarifah. Yang ketiga dari Al-Ijma', konsensus ulama. Terus yang keempat dari Qiyas, analogi. 4 ini menjadi istimdad dari ilmu fikih. Terus faedahnya apa? Faedah kita belajar fikih itu apa? Buahnya apa? Samratul fikihnya apa? Fikihnya, buahnya itu apa? Oke, faedahnya belajar fikih itu apa? Ya mengetahui hukum-hukum syariat. Kita mengetahui hukum-hukum Allah.
ma'rifatul ahkam asyariyah. Setelah mengetahui, kita terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau perintah ya kita lakukan, kalau larangan ya kita tinggalkan, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Imtisalul awamir wajtinabul manahi. Jadi sumber ilmu fikih dan faedahnya sudah jelas. Terus berikutnya, objek kajian ilmu fikih dan hukum mempelajarinya apa? Objek kajian ilmu fikih itu apa? Terus hukumnya mempelajari itu bagaimana? Apakah wajib, apakah sunnah, dan sebagainya. Oke, untuk objek kajian ilmu fikih, objek kajiannya adalah ya perbuatan orang mukallaf, af'alul mukallafin, ditinjau dari segi hukum syarak yang tetap baginya. Jadi maudhu'nya, objeknya ilmu fikih itu ya perbuatan kita, af'alul mukallafin, orang-orang yang sudah mendapatkan patrapan tuntutan dari syariat untuk mengamalkan. Terus hukumnya mempelajari fikih itu apa hukumnya? Hukumnya bisa wajib ain, kewajiban personal, dan bisa wajib kifayah, kewajiban komunal. Kalau kewajiban terkait hal-hal yang urgent, yang sangat penting sekali, artinya setiap hari kita lakukan, seperti sholat, zakat, puasa, itu kan hal yang urgent sekali, setiap hari kita melakukan. Nah, itu hukum mempelajarinya wajib ain, kewajiban yang personal, individu. Tapi kalau terkait dengan hal-hal yang langka, misalkan fikih ru'yah wal hisab, fikih mawaris, itu hukumnya wajib kifayah, kewajiban yang sifatnya komunal. Artinya ketika satu desa itu sudah ada satu yang mempelajari ilmu fikih mawaris, fikih falak, itu bisa menggugurkan yang lain. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya permasalahan. Permasalahan ilmu fikih itu apa? Dan penggagasnya siapa sih? Oke, untuk permasalahan ilmu fikih. Permasalahan ilmu fikih itu ya adalah qadaya, permasalahan fikih seperti niat. Niat hukumnya wajib menurut mazhab Syafi'i. Niat hukumnya wajib. Kalau enggak niat berarti ya enggak sah. Seperti halnya wudhu. Wudhu itu fardu yang pertama niat. Kalau kita wudhu tapi enggak niat berarti enggak sah. Atau puasa. Puasa wajib atau yang lainnya. Jadi niat menjadi wajib hukumnya. Terus wudhu merupakan syarat sahnya sholat. Nah, permasalahan fikih itu seperti ini. Permasalahan yang sifatnya itu seperti niat hukumnya wajib, wudhu merupakan syarat sahnya sholat, terus membasuh muka termasuk rukunnya wudhu. Itu sedikit contoh dari permasalahan ilmu fikih. Terus penggagasnya siapa? Penggagasnya ya al-a'immah al-mujtahidin, yaitu ya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali yang mereka terkenal sebagai mujtahid mutlak. Terus berikutnya tentang hubungan nisbatu ilmil fikhi, hubungan ilmu fikih dengan yang lain. Sangat banyak sekali, tetapi ada 3 yang penting kita ketahui. Yang pertama, hubungan fikih, ilmu fikih dengan ilmu tauhid. Apa hubungannya? Kalau ilmu tauhid objeknya masalah akidah, kepercayaan. Sedangkan ilmu fikih hukumnya hukum-hukum perbuatan lahiriah orang mukallaf. Kalau ilmu tauhid itu mengkaji masalah usul pokok, tidak bisa ditawar. Kalau fikih mengkaji tentang furu' cabang. Terus yang kedua, hubungan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Nah ini yang sering di masyarakat menjadi salah paham. Ilmu fikih dengan ilmu tasawuf itu seperti di sini saya ibaratkan ilmu tasawuf itu diibaratkan ruh dan ilmu fikih diibaratkan jasadnya. Keduanya harus saling melengkapi. Jasad tanpa ruh
tidak dapat hidup. Ruh tanpa jasad tidak berfungsi apa-apa. Sehingga dalam hal ini Imam Syafi'i berpesan kepada kita dalam sebuah syairnya, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan fa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu. Jadi antara fikih dan tasawuf harus bersatu. Kalau fikih tok tanpa tasawuf, kita kemungkinan menjadi orang fasik. Kalau tasawuf tok tanpa fikih, kita terancam menjadi kafir zindik. Solusinya gimana? Ya al-jam'u bainal fikhi was sufi. Sehingga di masyarakat itu ada orang nggak sholat. Kenapa kamu nggak sholat? Yang penting ingat kepada Allah. Itu sangat salah kaprah. Yang perlu kita luruskan bahwa fikih harus beriringan bersatu dengan tasawuf. Terus terakhir ilmu fikih dengan ilmu usul. Intinya kalau hubungan fikih dengan ilmu usul itu, kalau fikih itu produknya, kalau usul fikih itu alatnya, pabriknya. Semakin canggih alatnya, modern, berarti ya semakin berkualitas produknya. Itu 3 contoh hubungan fikih dengan ilmu yang lain. Terus yang terakhir, keunggulan ilmu fikih. Apa sih keunggulan ilmu fikih itu apa? Yang pertama, ilmu fikih itu sangat luar biasa, sehingga Nabi Muhammad memberi apresiasi dalam sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, khairan di sini dibentuk isim nakirah. Kalau menurut Baye Faqih, Allah yarham Baye Faqih Langitan, khairan di sini kenapa nakirah? Karena khair itu kebaikan yang sangat sempurna. Ketika Allah mengendaki orang kebaikan yang sempurna, yufaqihu fiddin, maka diberi pemahaman tentang agama. Artinya ini menunjukkan bahwa ilmu fikih itu sangat utama, sangat istimewa, sehingga Nabi memberikan apresiasi berupa ini hadis, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan ada sebuah riwayat an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, majlisu fikhin, majlis fikih khairun, lebih bagus, min ibadati sinin, dari ibadah beberapa tahun, apane sanatan tahun. Jadi ini menunjukkan juga bahwa fikih itu sangat unggul. Dari majelis fikih itu lebih baik dari ibadahnya orang selama bertahun-tahun. Dan ada juga sebuah syair yang itu menunjukkan bahwa ilmu fikih sangat unggul sekali. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Fa inna faqihan wahidan mutawarrian asyaddu ala syaitani min alfi abidi. 2 syair ini sangat pas untuk diambil kesimpulan bahwa ilmu fikih itu ilmu yang sangat utama. Tafaqqah, belajar sapa sira, mahamono sapa sira, belajar fikih. Fa innal fiqha, krana sak temene fikih iku afdalu qaidin, petunjuk, penuntun yang paling utama. Kemana? Ilal birri wat taqwa, untuk menuju kebaikan dan ketakwaan. Wa a'dalu qasidi, dan sangat moderat. Fikih itu tuntunan yang moderat. Kalau kita ingin moderasi beragama, ya fikih solusinya. Fa inna faqihan wahidan mutawarian, satu orang fikih yang wiroi, asadu iku asadu, lebih berat, ala syaitan, atas syaitan, min alfi abidin, daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.